Dapat kita lihat di sini antara laporan arus kas metode langsung dengan metode tidak langsung hasil akhirnya sama, yaitu sebesar nilai saldo kas per 31 Desember 2021. Salam kompeten, sobat milenial. Kembali di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 dengan menyusun laporan arus kas atau cash flow statement. Dalam penyusunan laporan arus kas ini, saya akan menggunakan dua metode. Yang pertama, metode langsung atau direct method. Kemudian yang kedua, metode tidak langsung atau indirect method. Namun perlu diingat bahwa laporan arus kas yang akan kita susun ini adalah laporan arus kas bulan Desember, bukan tahun 2021 ya. Jadi periodenya hanya 1 bulan, yaitu bulan Desember, bukan 1 tahun penuh dari Januari sampai dengan Desember. Arus kas akan dibedakan menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu cash flow from operating activities atau cash flow dari kegiatan operasional. Kemudian yang kedua ada cash flow from investing activities atau arus kas dari kegiatan investasi. Dan yang ketiga ada cash flow from financing activities atau arus kas dari kegiatan pembiayaan. Sekarang kita menyusun terlebih dahulu untuk arus kas dengan menggunakan metode langsung atau direct method. Data yang kita gunakan adalah kita akan mengambil langsung dari jurnal khusus. Yang pertama dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, kemudian dari jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, kemudian dari petty cash, dan yang terakhir dari jurnal penyesuaian ya, karena di sini ada penyesuaian atas kas juga. Jadi agar lebih mudah, ini saya geser ke sebelah kiri, jadi nanti berdekatan. Agar lebih mudah kita dalam melihat data, sekarang kita split monitornya menjadi 2 bagian. Yang sebelah sini jurnal khususnya, kemudian yang sebelah kanan di sini kita ambil untuk kertas kerja dari cash flow-nya. Dalam menentukan transaksi mana saja yang masuk dalam kegiatan operasional, kegiatan investasi maupun kegiatan pembiayaan, kita perlu melakukan analisa sendiri karena dalam transaksi dalam jurnal di sini tidak disebutkan dalam kegiatan apa. Dan sekarang kita ambil dulu data yang pertama yang dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, di mana yang sebelah debit di sini ada akun cash in bank ya, artinya kas masuk atau cash in. Kemudian ada lagi di sini sales diskon, dan di sebelah kreditnya di sini ada akun receivable dan other receivable. Artinya kas yang diterima ini adalah berasal dari akun receivable dan dari other receivable. Dalam penulisan laporan arus kas di sini, jadi dapat dibuat yang pertama ya, kita ambil dulu penerimaan kas itu dari akun receivable. Maka dapat dituliskan di sini, yang pertama keterangannya adalah receive from akun receivable, artinya penerimaan dari piutang. Berapa besarnya yang diterima? Di sini akun receivable ada 955.762.500. Kemudian di sini dikurangi dengan potongan penjualan, artinya tidak semuanya piutang ini diterima. Berarti di sini bisa kita buat nanti untuk penerimaan kas itu kita buat plus ya, itu tandanya kas bertambah atau kas masuk. Sedangkan untuk pengeluaran kas nanti kita buat minus ya, artinya dia berkurang atau kas keluar. Kita buat di sini sama dengan, kemudian kita ambil jumlah bersih dari piutang, yaitu piutang ini dikurangi dengan potongan. Jadi inilah kas masuk yang diterima dari akun receivable. Kemudian yang kedua, kas diterima dari ini other receivable atau piutang lainnya.
Maka di sini dapat kita buat keterangannya adalah receive from akun employees ya, karena di sini merupakan penerimaan dari piutang karyawan. Berapa besarnya? Ya langsung aja kita masukkan jumlahnya ini, yaitu 1.875.000. Kemudian yang bersumber dari cash receipt journal habis, kita ambil dari cash payment journal. Jadi cash payment journal di sini artinya adalah cash keluar ya. Karena di sini untuk akun cashnya ada di sebelah kredit. Jadi yang pertama kita akan memasukkan pengeluaran cash ini ke dalam arus cash sebagai cash keluar. Berarti nanti kita kasih tanda minus ya. Yang pertama, bahwa kas ini digunakan untuk membayar hutang, karena di sini ada akun payable. Kemudian membayar beban terutang atau account expense, kemudian membayar pinjaman bank atau bank loan, kemudian membayar beban bunga, membayar listrik, telepon dan air, dan mengisi kembali petty cash. Dan untuk penerimaan atau pembayaran hutang di sini ada potongan, artinya tidak semua hutang diterima cash, tapi ada potongan. Berarti bisa kita masukkan dalam cash flow-nya di sini. Yang pertama kita buat di sini adalah payment for akun payable, artinya pembayaran untuk hutang dagang. Berapa yang akan kita masukkan? Karena tadi pengeluaran, kita buat minus ya. Kita masukkan jumlah ini, kemudian saya tambahkan dengan potongan pembelian. Mengapa di sini saya tambah? Karena nanti supaya hasilnya ini berkurang ya. Kalau saudara di sini menulisnya secara manual, hitungnya secara manual, jangan ditambahkan tapi dikurang. Karena saya menggunakan rumus Excel di sini, saya buat bertambah. Maka kita enter. Berarti yang digunakan untuk membayar hutang di sini adalah 884.108.500. Jadi tidak semua hutang ini diterima. Kemudian yang berikutnya di sini ada payment for account expense. Berapa duitnya di sini? Langsung saja kita masukkan jumlahnya. Kita buat tanda minus karena ini merupakan kas keluar ya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah bank loan dan interest expense. Ini nanti masuk dalam kelompok pembiayaan, bukan operasional. Yang kita buat sekarang adalah untuk kelompok operasional. Langsung aja kita masukkan yang berikutnya, yaitu pembayaran untuk elektrik, kemudian telepon dan water. Berapa besarnya? Langsung saja kita masukkan jumlah yang dilakukan pembayaran ini. Kemudian untuk petty cash ini kan merupakan pengeluaran kas. Ini kasnya di kredit ya, kas in bank. Kemudian di debitnya diterima lagi pakai petty cash. Jadi ini merupakan transaksi internal. Maka sebenarnya tidak perlu kita masukkan dalam laporan arus kas. Sekarang langsung kita masukkan yang dari petty cash. Kan dari petty cash di sini ada transaksi, yaitu tentang pembelian perlengkapan, kemudian ada pembayaran iklan, kemudian perbaikan lantai toko, pembayaran biaya newspaper, kemudian pembelian perlengkapan. Jadi bisa kita buat untuk yang di debitnya ini kita masukkan sebagai kas keluar. Makanya nanti kita buat dalam kurung ya, atau tanda minus. Yang pertama di sini adalah payment for office supplies, atau pengeluaran atau pembayaran untuk perlengkapan kantor. Kita masukkan jumlahnya. Di sini ada dua. Yang pertama 1.218.750. Kemudian yang kedua ini office supplies lagi 1 juta. Berarti kita tambahkan ya. Berarti yang pertama kita masukkan ini, kemudian saya buat di sini tandanya kurang ya, karena ini penjumlahan otomatis menggunakan Microsoft Excel. Kalau saudara buat secara manual harus ditambah, jangan dikurang. Ya, maka dapatnya 2.218.750 ya. Ini merupakan penjumlahan dari yang pertama ini dan yang kedua. Kemudian kita masukkan untuk payment for advertising atau pembayaran untuk iklan. Ini langsung saja kita masukkan jumlahnya 625.000. Kemudian yang berikutnya di sini adalah payment for maintenance atau untuk perawatan ya. Jadi kita masukkan langsung saja duitnya 650.000. Dan yang berikutnya di sini kita masukkan payment for newspaper and tabloid. Jadi kita masukkan minus 500.000 ya. Jadi perlu diingat, minus itu artinya kas keluar ya.
Dan dari kas kecil sini habis karena di kreditnya petty cash, ini tidak usah kita masukkan. Sekarang kita ambil data yang dari jurnal penyesuaian atau adjustment entries ya. Ini ya. Pertama ada cash in bank, kemudian ada bank cash dan ada interest revenue. Kita masukkan di sini yang pertama payment for bank cash atau pembayaran untuk biaya bank. Kita masukkan jumlahnya yaitu 60.700. Dan yang kedua, interest revenue atau penerimaan dari bunga. Berapa duitnya? Kita masukkan jumlah yang dikredit ini. Jadi karena ini merupakan penerimaan, maka tidak dibuat minus ya. Ya. Kemudian sudah habis. Kemudian bisa kita jumlahkan di sini berapa arus kas bersih dari kegiatan operasional atau net cash flow from operating expense. Jadi kita lakukan penjumlahan yang di sini, kita masukkan di sebelah sini, kita ketik sama dengan sum. Kemudian ini di blok dan di enter. Jadi inilah arus kas bersih dari kegiatan operasional. Kemudian kita masukkan yang berikutnya. Untuk arus kas dari kegiatan investasi tidak ada. Dan sekarang kita masukkan yang berikutnya di sini untuk arus kas dari kegiatan financing atau pembiayaan. Ini dapat kita lihat di kas keluar ini atau cash payment journal yang bank loan dan interest expense. Dapat kita masukkan di sini yaitu payment for bank loan sebesar, kita buat minus karena ini merupakan pengeluarannya 9 juta. Dan yang kedua payment for interest expense, besarnya kita masukkan sesuai dengan yang dibayar sebagai pengurang atau tanda minus. Kemudian di sini kita hitung berapa net cash from financing activities. Kita masukkan jumlahnya di kolom sebelah sini, ketik sama dengan sum. Kemudian kita jumlahkan ya 13.950 sebagai kas keluar atau minus ya. Berarti sekarang bisa kita hitung di sini berapa net increase in cash atau kenaikan kas bersih. Dapat kita hitung, caranya adalah kas dari kegiatan operasional ini kita tambahkan dengan kas dari kegiatan activities. Karena di sini tandanya minus ya, maka saya tambahkan. Tapi kalau saudara ngitung secara manual, di sini harus dikurangkan. Artinya arus kas dari kegiatan operasional bersih dikurang dengan arus kas dari kegiatan pembiayaannya. Ini arus kas masuk, ini arus kas keluar, maka harus dikurangkan. Tapi karena di sini tandanya minus, maka ini saya buat ditambah. Kan di enter ya. Dapatlah 18.55.875. Kemudian berikutnya kita masukkan di sini untuk cash balance Desember 1 2021, artinya saldo awal kas tanggal 1 Desember 2021. Ini bisa kita lihat saldo ini di neraca awal ini. Neraca saldo menjadi saldo awal di Desember. Ya, kita masukkan untuk kasnya sama dengan cash in bank ditambah dengan petty cash, karena petty cash juga merupakan kas. Kemudian kita enter, inilah saldo awal kas. Kemudian sekarang kita hitung berapa saldo kas per 31 Desember 2021 atau cash balance Desember 31 2021. Ini tentu akan diperoleh dari kenaikan kas bersih ini ditambah dengan saldo awal kas. Maka di sini dapatlah 903.776.975. Jumlah ini harus sama dengan saldo kas yang ada di neraca. Sekarang kita coba cek apakah jumlah saldo kas per 31 Desember menurut laporan arus kas yang kita susun ini sama dengan yang ada dalam neraca atau dalam laporan keuangan. Kita lihat di sini dalam laporan keuangan ada cash in bank dan ada petty cash. Sekarang kita cek jumlahnya apakah sama dengan cash in bank dalam neraca, kita tambah dengan petty cash, kemudian kita kurangkan dengan saldo kas menurut laporan arus kas yang kita susun.
Kalau hasilnya 0 berarti sama, kalau hasilnya tidak 0 berarti tidak sama. Nah, kita lihat di sini hasilnya 0 ya. Artinya laporan arus kas yang kita susun ini sudah benar. Karena saldo akhir menurut laporan arus kas sudah sama dengan saldo akhir menurut neraca. Jadi inilah penyusunan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Kemudian berikutnya kita akan menyusun untuk laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung atau indirect method. Jadi kalau tadi arus kas metode langsung, data yang digunakan adalah dari jurnal penerimaan kas, kemudian pengeluaran kas, kemudian petty kas dan jurnal penyesuaian. Untuk arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung, yang kita gunakan adalah data laporan laba rugi. Kita akan mengambil laba yang diperoleh, kemudian nanti kita akan mengambil data dari neraca lajur, kolom balance sheet ini. Nanti ada kas sampai dengan data untuk dividen. Kemudian nanti ini akan kita bandingkan dengan neraca saldo per 30 November 2021 ini. Kita akan melihat fluktuasi atau pergerakan dari masing-masing saldo akun. Apakah terjadi kenaikan atau terjadi penurunan? Sekarang kita hitung yang pertama dulu. Untuk laporan kas metode tidak langsung, yang paling atas kita masukkan di sini adalah untuk laba bersih. Namun yang perlu diingat bahwa laporan arus kas di sini adalah untuk bulan Desember, bukan untuk tahun 2021. Artinya hanya 1 bulan ya. Karena data transaksi akuntansi yang kita gunakan adalah 1 bulan. Berarti kita harus menghitung berapa net earning Desember 2021 atau laba bersih bulan Desember tahun 2021. Nah, jika kita lihat dalam laporan laba rugi di sini, ini ada net earning after income tax sebesar 1.292.263.854. Ini adalah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Artinya ini laba selama 1 tahun. Yang akan kita hitung sekarang adalah berapa laba di bulan Desember. Inilah yang akan kita buat perhitungannya di sebelah sini. Jadi yang pertama kali harus kita masukkan untuk menghitung berapa besarnya laba bulan Desember tahun 2021. Sekarang kita buat dulu untuk laba tahun 2021. Kita masukkan di sini laba tahun 2021. Kita ambil dari laporan laba rugi ini. Inilah laba tahun 2021. Kemudian ini harus kita kurangkan dengan laba dari bulan Januari sampai dengan 30 November 2021. Caranya adalah kita hitung berapa pendapatan sampai dengan 30 November 2021. Ini dapat kita lihat pada neraca saldo per 30 November 2021 ini. Maka di sini dapat saya ketikkan sama dengan sum, karena saya akan menjumlahkan berapa pendapatan sampai dengan 30 November 2021. Nah, kita lihat pada neraca per 30 November 2021. Di sini yang masuk ke kelompok pendapatan dimulai dari sales, kemudian kita blok ke bawah sampai dengan sampai sini ya, habis sampai dengan other revenue. Kemudian kita enter. Inilah pendapatan sampai dengan 30 November 2021. Kemudian kita harus masukkan juga berapa beban sampai dengan 30 November 2021. Nah, dapat di sini saya ketikkan sama dengan sum. Kemudian kembali kita ke neraca saldo per 30 November 2021. Sekarang kita lihat yang sisi beban ini atau yang sebelah debit. Nah, dapat kita mulai dari sales discount sampai dengan yang terakhir yaitu
kelas expand ya, kemudian kita enter. Dan sekarang kita akan menjumlahkan berapa laba periode yang berakhir 30 November 2021, yaitu sama dengan pendapatan sampai dengan 30 November 2021 dikurang dengan beban sampai dengan 30 November 2021, maka dapatlah 1.376.418.730. Dan sekarang baru dapat kita hitung berapa besarnya laba bulan Desember tahun 2021, sama dengan laba tahun 2021 dikurang dengan laba periode yang berakhir 30 November 2021. Di sini akan diperoleh min 84.154.876. Artinya bulan Desember terjadi kerugian karena di sini minus ya, 84.154.876. Inilah yang akan kita masukkan dalam laporan arus kas metode tidak langsung sebagai net earning Desember 2021. Maka kita masukkan di sebelah sini sebesar min 84.154.876. Selanjutnya, setelah kita mengetahui net earning atau laba bulan Desember, akan kita tambah dengan kenaikan atau penurunan yang tidak berpengaruh terhadap kas. Sekarang kita memerlukan data baru. Kita akan menghitung berapa jumlah kenaikan dan penurunan yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap kas. Caranya adalah kita akan membandingkan neraca saldo per 30 November 2021 dengan 31 Desember 2021. Sekarang kita lihat dulu atau kita ambil data untuk 30 November 2021 dari neraca saldo 30 November 2021. Kita mulai dari akun kas sampai dengan akun dividen sampai sini ya. Kemudian blok debit dan kredit dan kita kopikan. Ini kita masukkan ke dalam perhitungan yang sudah kita buat tadi di sebelah sini. Kemudian klik paste atau pindahkan, otomatis di sini sudah terisi. Kemudian data ini akan kita bandingkan dengan data per 31 Desember 2021. Kita bisa melihat data ini pada worksheet ini atau neraca lajur. Inilah yang masuk dalam 31 Desember 2021. Kita ambil di kolom yang paling ujung neraca lajur, yaitu worksheet ya. Ini akunnya kas, maka sini kita blok ke bawah sampai dengan dividen. Karena tadi yang untuk per 30 November sampai dengan dividen ya, sampai sini. Dan kita blok juga yang sebelah kredit. Kemudian kita copy, tekan Ctrl C atau pilih copy ini. Kemudian masukkan ke dalam cash flow yang sudah kita hitung tadi. Perhitungannya di sini. Ya, kita gunakan paste spesial. Masuk datanya ya. Jadi sekarang kita akan menghitung berapa terjadinya kenaikan dan penurunan terhadap saldo dari masing-masing akun yang ada dalam neraca saldo sini. Maka dapat kita hitung di sini dengan cara, karena ada dua ya, kita hitung yang sebelah debitin dulu, baru nanti yang kreditnya. Kita ketik sama dengan jumlah yang debit 31 Desember dikurang dengan debit 30 November. Kemudian kita enter ya. Kemudian ini bisa kita kopikan ke bawah untuk khusus kolom yang ada angkanya di sebelah debit. Ini ya, yang debit ya. Karena sini debit. Kemudian sekarang kita hitung lagi untuk yang di sebelah kreditnya ini.
kredit ya, kita ketik sama dengan kredit ini, kita kurang dengan yang kredit sebelah sini, enter. Kemudian kita kopikan, kita isi khusus yang sebelah kredit ini, kemudian sini kredit, kemudian ini kredit sampai sini ya, habis. Kemudian kita perhatikan di sini ada beberapa akun yang kosong ya, kita agar lebih enak kita melihatnya, ini kita hapus saja untuk akun-akun yang kosong ini. Dapat dilihat di sini terjadi kenaikan dan penurunan. Untuk yang kas ini tidak usah kita hitung karena inilah yang akan kita kerjakan nanti arus kasnya. Yang akan kita lihat adalah akun selain kas dan setara kas. Jadi ada yang minus, ada yang plus ya, artinya ada yang naik dan ada yang turun. Dan cara membacanya adalah ketika terjadi penurunan kelompok aset, asumsinya adalah terjadi arus kas masuk, dan ketika terjadi kenaikan kelompok aset, asumsinya adalah terjadi arus kas keluar. Kemudian untuk kelompok hutang dan modal, ketika terjadi kenaikan, asumsinya adalah terjadi arus kas masuk. Dan ketika terjadi penurunan, asumsinya adalah terjadi arus kas keluar. Sekarang kita buat keterangan agar lebih mudah kita nanti dalam memasukkan ke dalam laporan arus kas. Yang pertama di sini untuk akun receivable terjadi penurunan. Kan dapat kita buat di sini keterangannya adalah penurunan ya. Kemudian untuk allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang, di sini terjadi kenaikan. Kemudian untuk other receivable terjadi penurunan, dan untuk merchandise inventory terjadi kenaikan. Kemudian office supplies terjadi penurunan ya, karena minus. Kemudian prepaid atau uang muka PPN sini terjadi penurunan. Kemudian untuk tanah atau land tidak ada perubahan. Kemudian untuk building juga nggak ada. Untuk akumulasi di sini terjadi kenaikan. Kemudian untuk equipment tetap dan akumulasinya terjadi kenaikan. Kemudian facial at cost tetap dan akumulasinya terjadi kenaikan. Dan untuk akun payable terjadi penurunan ya, karena di sini minus. Kemudian untuk accrued expense tidak ada perubahan. Dividend payable sebelumnya kosong, di sini 33.750, artinya terjadi kenaikan karena di sini plus ya, berarti kenaikan. Kemudian untuk income tax payable terjadi kenaikan juga karena dia plus. Kemudian bank loan atau pinjaman bank di sini terjadi penurunan ya, karena minus 9 juta. Dan untuk common stock tetap tidak ada perubahan. Retained earning tetap. Kemudian untuk dividen terjadi kenaikan. Jadi dari data penurunan dan kenaikan ini akan kita masukkan ke dalam laporan arus kas, metode tidak langsung. Untuk yang kolom M sampai dengan P ini saya hidden dulu karena kita hanya ingin melihat data nama akun dan kenaikan atau penurunan ini. Kita tidak memerlukan data ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam laporan arus kas di sini untuk add in crash or the crash not affecting cash. Artinya adalah ditambah dengan kenaikan atau penurunan yang tidak berpengaruh terhadap kas. Jadi yang pertama kita masukkan hal yang tidak berpengaruh dengan kas adalah penyusutan fixed asset. Jika dalam periode berjalan ada penyusutan fixed asset atau aktiva tetap. Jadi aktiva tetap di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada value, kemudian ada equipment dan ada basal. Kita ambil duitnya, kita masukkan berdasarkan jumlah yang ada dalam perhitungan kita ini tadi. Pertama untuk building 2 juta,
karena ini kan akumulasi penyusutan ya, artinya dia berasal dari beban penyusutan, maka terjadi kenaikan ini. Kan di sini masukkan sebesar 2 juta. Kemudian untuk yang equipment 350. Dan untuk yang vessel ini adalah 1.625. Maka kita masukkan di sini. Jadi ini menambah ya. Kemudian setelah kita masukkan depresiasi fixed asset, berikutnya kita masukkan lagi dari unsur yang lain ini. Yang pertama di sini ada penurunan akun receivable. Maka kita masukkan di sini decrease akun receivable. Karena di sini akun receivable terjadi penurunan, jadi anggapannya adalah ada kas yang diterima dari penurunan piutang ini. Maka di sini dia akan bertambah, yaitu sebesar 174.693.750. Kemudian yang berikutnya di sini ada allowance for doubtful debt. Di sini terjadi kenaikan. Tapi untuk akun allowance for doubtful debt ini merupakan akun kontra dari piutang. Maka ketika di sini terjadi kenaikan, berarti dalam arus kas di sini pun terjadi kenaikan, increase allowance for doubtful debt. Sebesar berapa? Kita masukkan aja angkanya ini, 3.474.625. Kemudian yang berikutnya di sini adanya penurunan other receivable. Jadi ini sama dengan akun receivable ini, terjadi penurunan. Berarti di sini akan menambah arus kas operasional ya, sebesar 1.875.000. Kemudian yang berikutnya di sini untuk merchandise inventory terjadi kenaikan. Jadi kenaikan merchandise inventory ini anggapannya adalah ada arus kas yang digunakan untuk membeli. Berarti ini arus kas keluar ya. Jadi di sini kenaikan merchandise atau increase merchandise inventory dia akan mengurangi arus kas. Maka kita buat minus di sini ya, kurang. Kemudian yang berikutnya di sini ada office supplies. Office supplies di sini terjadi penurunan. Berarti ketika terjadi penurunan, anggapannya adalah ada kas masuk, ya. Berarti di sini decrease office supplies. Duitnya kita masukkan sebesar 225.000. Kemudian di sini ada prepaid pet. Di sini terjadi penurunan. Jadi anggapannya sama, ada kas masuk dari penurunan prepaid pet ini. Nah, kita buat di sini decrease prepaid pet sebesar 16.931.400. Kemudian yang berikutnya setelah prepaid tag ya, di sini untuk yang bawahnya kita lanjutkan ke ini. Akumulasi tadi sudah, akun payable. Jadi akun payable di sini terjadi penurunan. Anggapannya adalah ketika akun receivable terjadi penurunan, ada kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Berarti untuk decrease akun payable di sini akan terjadi kas keluar atau penurunan kas, maka dibuat minus ya. Anggapannya itu tadi ada pembayaran hutang, makanya hutangnya berkurang. Kemudian yang berikutnya di sini untuk dividend payable, ini nanti masuk dalam kelompok financing. Kemudian kita masukkan yang berikutnya untuk income tax payable. Di sini income tax payable terjadi kenaikan ya, karena sebelumnya nggak ada, kemudian menjadi ada, maka itu dianggap kenaikan. Berapa di sini? Ya kita masukkan aja di sini 240.668.411. Kita hitung di sini sebagai penambah arus kas. Kemudian yang 9 juta ini Bank Loan, ini merupakan aktivitas pembiayaan, dan dividen juga untuk aktivitas pembiayaan. Berarti untuk yang aktivitas operasional sudah habis ya. Nggak bisa kita jumlahkan di sini net cash from operating activities. Bisa kita ketik ya sama dengan sum. Kemudian buka kurung. Jumlahnya ya 114.960.786. Kemudian berikutnya kita masukkan untuk cash flow from investing.
ini tidak ada, kosong ya. Kita masukkan untuk financing, cash flow from financing activities. Yang pertama, di sini ada in cash dividend payable atau kenaikan hutang dividen. Kenaikan dividen payable sebesar 33.750.000 ini dianggap ada arus kas yang masuk dari hutang ini. Maka di sini kita buat plus ya, 33.750.000. Kemudian yang berikutnya di sini untuk bank loan ya. Di sini terjadi penurunan ya. Berarti di sini decrease bank loan. Karena di sini terjadi penurunan, tentu di sini ada arus kas keluar untuk membayar hutang. Berarti di sini kita buat minus 9 juta. Dan yang berikutnya di sini ada dividen. Dividen di sini terjadi kenaikan 37.500.000. Dividen ini merupakan akun kontra dari retained earning, maka ketika terjadi kenaikan, berarti di sini anggapannya adalah ada arus kas keluar yang digunakan untuk membayar dividen ini. Makanya di sini kita buat interest dividen, arus kasnya keluar, makanya kita buat di sini minus ya. Berarti sudah habis karena hanya sampai ke dividen. Karena kita jumlahkan di sini berapa net cash flow from financing activities. Kita ketik di sini sama dengan sum, kemudian kita blok yang 3 ini. Jadi dapatlah minus 12.750.000. Artinya ini masih terjadi arus kas keluar ya. Sekarang di sini kita hitung berapa besarnya net interest in cash atau kenaikan kas selama bulan Desember. Caranya adalah kita tambahkan dari laba bersih yang di atas ini atau net earning bulan Desember, kemudian ditambah dengan net cash from operating activities dan ditambah dengan net cash flow from financing activities. Jadi ini yang perlu dipahami. Sebenarnya ini kan arus kas keluar ya, harusnya dia mengurangi. Tapi karena di sini saya menggunakan Microsoft Excel dan di sini minus, maka ini tandanya di sini ditambah. Kalau saudara menghitung secara manual, harusnya di sini pakai dikurang. Kemudian ini di enter, dapatlah 18.055.875. Inilah net interest in cash atau kenaikan kas selama bulan Desember. Kemudian di sini kita masukkan berapa saldo awal kas atau cash balance for Desember 2021 ya, tanggal 1 Desember 2021. Ini dapat kita lihat pada neraca saldo per 30 November 2021 sini. Di sini ada dua akun, yaitu akun cash in bank dan petty cash, karena dua inilah yang kas dan setara kas. Nah, kita tambahkan ya, 875.72100 tambah 10 juta. Maka dapatlah di sini 885.721.100 rupiah. Kemudian dari saldo awal kas dan kenaikan kas ini kita tambahkan. Ini disebut dengan saldo kas per 31 Desember 2021 atau cash balance Desember 31 2021, yaitu 903.776.975, dan jumlah ini harus sama dengan jumlah kas yang ada pada neraca. Sekarang kita cek berapa jumlah kas yang ada di neraca, apakah sama dengan laporan arus kas metode tidak langsung ini. Kita ketik sama dengan, kemudian kita lihat di balance sheet ya, ini ada cash in bank, kita tambahkan dengan petty cash, kemudian kita kurangkan dengan cash balance 31 Desember 2021 menurut laporan arus kas yang barusan kita susun. Kalau hasilnya 0 berarti sudah sama, tapi kalau hasilnya belum 0 berarti tidak sama. Sekarang kita enter, ya hasilnya di sini 0 ya. Artinya laporan arus kas dengan metode tidak langsung yang kita susun sudah benar.
Jadi inilah penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Dapat kita lihat di sini antara laporan arus kas metode langsung dengan metode tidak langsung hasil akhirnya sama, yaitu sebesar nilai saldo kas per 31 Desember 2021 903.776.975 903.776.975. Jadi inilah laporan arus kas untuk PT Jaya Tama dengan direct method dan indirect method.